Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan materi analisis deskriptif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu prinsip analisis deskriptif. Prinsip dasar analisis deskriptif melibatkan pengumpulan data yang relevan, perorganisasian data menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan menggambarkan data secara objektif. Prinsip kerja analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan distribusi data berupa pengukuran tendensi pusat, pengukuran bentuk, serta pengukuran variabilitas. Prinsip dasar analisis deskriptif meliputi yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengorganisasian data, yang ketiga penggambaran data. Materi berikutnya teknik-teknik analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung dan menggambarkan ukuran pemusatan data seperti mean atau rata-rata, median dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk menghitung ukuran penyebaran data seperti range, deviasi standar, dan variansi. Teknik yang kedua yaitu grafik atau diagram digunakan untuk menggambarkan data secara visual. Beberapa jenis grafik yang umum digunakan dalam analisis deskriptif adalah grafik batang, grafik garis, diagram lingkaran, histogram atau box plot. Grafik atau diagram ini membantu memvisualisasikan distribusi data, pola, dan perbedaan dalam data. Metode analisis deskriptif. Yang pertama, analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah pengujian, pengukuran, dan hipotesis sebuah teori berdasarkan perhitungan analisis secara matematika dan statistik. Umumnya, penyajian data pada metode kuantitatif diperoleh dari proses survei dan eksperimen atau observasi dibandingkan dengan teknik uji kualitatif. Pada teknik pengujian kuantitatif ini memiliki karakteristik yaitu khusus, yakni sampel data yang lebih objektif, terdefinisi, dan juga terstruktur. Metode ini menggunakan sampel data berupa grafik agar dapat diukur nilai pastinya. Metode yang kedua yaitu metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subjektivitas. Sumber data kualitatif bisa berupa teks, audio, dan juga data visual atau gambar atau video. Berbeda dengan metode kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif biasanya lebih difokuskan pada permasalahan secara mendalam dari suatu penelitian, sehingga umumnya hanya membutuhkan sedikit responden. Materi berikutnya komponen analisis deskriptif. Yang pertama ada distribusi frekuensi, adalah susunan data mentah yang acak dan susah dibaca, dan kemudian disusun berdasarkan kategori-kategori tertentu secara sistematis dalam suatu daftar agar lebih mudah dipahami. Komponen yang kedua yaitu pengukuran variabilitas. Pengukuran variabilitas digunakan untuk menjelaskan derajat pencarahan data kualitatif. Fungsinya adalah untuk mengetahui homogenitas maupun heterogenitas data. Dalam suatu data, nilai variansi selalu berbeda. Yang ketiga, pengukuran tendensi pusat. Pengukuran tendensi pusat merupakan ukuran yang mewakili kumpulan data guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data, baik mengenai populasi ataupun data. Macam-macam ukuran tendensi pusat adalah antara lain mean, median, dan modus. Materi berikutnya manfaat analisis deskriptif. Memberi gambaran informasi pada data. Manfaat pertama dari analisis ini adalah harus bisa memberi gambaran informasi apa saja yang bisa didapatkan dari data yang digunakan, karena analisa ini disajikan dalam bentuk yang beragam seperti tabel, grafik, atau diagram, maka tentunya lebih menarik dibandingkan hanya ditampilkan dalam bentuk angka-angka baku. Manfaat yang kedua menjelaskan karakteristik dari suatu data. Manfaat dari penggunaan analisis deskriptif berikutnya adalah dapat menjelaskan karakteristik dari suatu data.
Hal ini merupakan sebuah hal penting dalam penyajian data karena akan berpengaruh dalam analisis yang lebih dalam nantinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.